Kementerian Keuangan akhirnya menyetujui anggaran sebesar 2,5 triliun untuk tunjangan kinerja bagi dosen ASN. Prinsipnya dari Kementerian Keuangan itu sudah menyetujui perhitungan kami, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Menteri Keuangan bisa memberikan persetujuan. Namun, apakah kebijakan ini sekedar memberi kesan perhatian atau justru semakin memperburuk ketimpangan yang ada? Bagaimana dengan dosen di perguruan tinggi swasta yang sudah lama merasa terpinggirkan? Ketimpangan ini semakin tajam sejauh mana kebijakan ini semakin benar-benar menciptakan pemerataan. Anggaran tukin untuk dosen ASN kini disetujui. Jumlah yang disebut-sebut menggembirakan. 5 juta untuk asisten ahli, 8,7 juta untuk lektor, 10,9 juta untuk lektor kepala, dan 19,2 juta untuk profesor. Tapi, apakah ini benar-benar mencerminkan langkah besar dalam perbaikan kualitas pendidikan? Atau apakah ini hanya langkah politis untuk menciptakan citra pemerintah tanpa mengatasi ketimpangan yang semakin nyata? Apa yang akan terjadi dengan dosen PTS yang tak mendapat perhatian serupa? Ketimpangan ini sangat nyata. Dosen PTS seringkali terjebak dalam gaji rendah, tunjangan minim, dan fasilitas yang jauh dari ideal. Dengan adanya tukin untuk dosen, apakah kita semakin menegaskan pemisahan antara mereka yang dianggap dihargai dan tidak? Apakah kita bersedia mengakui ketidakadilan yang semakin terasa di kalangan dosen yang juga berkontribusi besar dalam mencerdaskan bangsa ini? Muncul pertanyaan yang lebih besar, apakah pemberian tukin ini akan benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan? Apakah tunjangan ini cukup untuk memberikan kondisi yang ada, atau justru hanya jadi simbol semu tanpa perubahan nyata dalam kualitas pengajaran? Bisa jadi tukin hanya menjadi pelipur lara yang tidak menyentuh akar masalah mendalam bagi dunia pendidikan kita. Apa dampaknya jika ketimpangan ini terus dibiarkan? Tentu saja akan ada jurang pemisahan antara kualitas pengajaran yang diterima oleh mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta. Dosen ASN yang mendapat tukin mungkin akan merasa lebih dihargai, sementara dosen PTS terpaksa bekerja dengan motivasi yang lebih rendah, yang jelas berdampak pada kualitas pendidikan yang mereka berikan. Jika pemerintah benar-benar ingin meningkatkan kualitas pendidikan, maka kebijakan tukin harus bersifat inklusif dan adil. Dosen di PTS bukanlah pihak yang pantas terpinggirkan. Mereka juga memegang peran besar dalam mencerdaskan bangsa. Bagaimana jika keadilan ini diterapkan dengan memberikan insentif yang setara untuk seluruh dosen, tanpa memandang status mereka sebagai ASN atau PTS? Pemerintah harus membuktikan bahwa mereka benar-benar peduli dengan masa depan pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan janji-janji kosong. Kebijakan tukin ini hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyentuh masalah mendalam dalam kesejahteraan dosen. Ataukah ini justru akan memperburuk ketimpangan yang ada? Dan apakah dosen PTS yang juga berjuang untuk pendidikan di negara ini harus terus terlupakan? Jika Anda peduli dengan masa depan pendidikan di Indonesia, tulis komentar Anda di bawah ini. Share apabila konten ini bermanfaat untuk Anda. Ikuti terus penelusuran deep investigasi lainnya.